Pemirsa, sepanjang tahun 2021, kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan istri menjadi korban. Ironis, istri tewas di tangan suami, dipicu cemburu, selingkuh, hingga perceraian. Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan terhadap istri sejak Januari lalu. Di antara pemicunya adalah rasa cemburu, perselingkuhan, menolak perceraian hingga ucapan istri. Bukan melampiaskan emosi sesaat, namun yang dilakukan adalah pembunuhan secara terencana. Mayat Siti Hamidah ditemukan dalam galian di halaman rumahnya, Jalan Garuda Sakti Tapung, Kampar Riau setelah 2 minggu hilang. Hamidah, seorang pengusaha bibit sawi, tewas dalam kondisi hamil 6 bulan. Ya mungkin udah jalannya, kami dikasih petunjuk bahwasanya kami udah mau pulang, kok anggotanya bilang dia disuruh gali supir tank tadi. Pas anggotanya ngapain supir tank ini semalam, udah dalam. Dia pergi mandi. Karyawan ini pergi mandi ke rumahnya, jaraknya 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian pas udah jarak 1 jam lebih, 1 jam lebih ya Mbak, 1 jam kami nggak tahu pastinya. Karyawannya balik lagi ke rumah itu kok udah tertutup timbun tanah itu tadi. Hamidah dibunuh Alex, suaminya, yang ditangkap polisi dalam pelarian di Nganjuk, Jawa Timur. Alex berdalih cemburu karena istrinya berselingkuh. Karena dia kelilipan gitu, matanya masuk debu, dia minta tolong ke saya karena tangan saya kotor, pakai tisu saya tolong ambilkan itu. Tapi setelah 2 kali saya ambilkan nggak dapat, dia langsung marah, mengatakan kata-kata yang nggak sewajarnya dengan hal itu. Pikiran, karena saya bingung mau diapain dan dicampur rasa takut, saya berpikiran mungkin minta tolong ke anggota saya yang di ladang itu untuk ngaliin lubang di sebelah sepiting saya. Nanti abang mengubur itu sendiri itu Pak? Sendiri. Malam hari itu, Pak? Malam hari. Jam berapa menguburnya? Kita jam 8:30 mungkin. Jam malam, nggak tahu orang warga. Alex menganiaya Hamidah di dapur saat ketiga anaknya menonton TV. Meminta bantuan pekerja kebun sawit membuat galian sepiteng, ternyata digunakan untuk mengubur istrinya. Alex sempat berpura-pura ikut mencari istrinya sebelum kabur membawa barang berharga Hamidah dan diberikan pada mantan istrinya. Jeritan Sarah Sesa mengundang perhatian warga Desa Munjul, Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Sarah ditemukan terikat serta mengalami luka bakar akibat dianiaya Abdul Latif, suaminya. Yang saya tahu si korban udah ada bergeletak di teras. Ini buktosnya ada geletak teras. Pas ada Pak Apip yang pertama tahu Pak Apip. Pak Apip dikarenakan ada yang mau jatuh, ternyata suaminya Arab, namanya Abdul Latif. Itu warga negara Arab Saudi, bukan warga negara Indonesia. Suaminya teh usia 29 tahun lah. Pas saya lihat sama Pak Apip udah lihat berdua, saya langsung lari ke Pak RT, kasih tahu Pak RT datang ke sini. Dikarenakan udah rusak ininya, bajunya, istri saya inisiatif ngambil kain. Apa kondisinya kata dia disiram air keras, terus dijedutin karena Rainnya bengap. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap Abdul Latif di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat akan kabur ke negara asalnya. Saya tidak curiga sama sekali dan udah pernah ditinggalkan sama orang tua ke Cipanas gitu 2 kali, nggak pernah terjadi apa-apa. Ini ketiga kalinya baru terjadi sampai kejadian begini, tragis banget dan saya masih tidak percaya gitu. 18 jam dirawat di rumah sakit, Sarah tewas karena luka bakar.
Pernikahan Sarah dan Abdul Latif dilakukan secara siri dengan saksi tokoh masyarakat. Sarah dibunuh belum genap 2 bulan setelah menikah. Abdul Latif mengaku 2 minggu setelah menikah muncul masalah dalam rumah tangganya. Korban meninggal dunia akibat siraman air keras yang diderita kurang lebih 80-90% di sekujur tubuhnya, dan kemudian ada juga bekas dari benda tumpul di sekujur tubuhnya akibat penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap pelaku terhadap korban. Kemudian juga ada kandungan yang diduga air keras di dalam lambung dari korban. Sarah mengenal Abdul Latif dari temannya. Sempat menolak pinangan, namun luluh karena kesungguhan Abdul Latif. Sarah menerima mahar 150 juta rupiah dan akan mendapat 1 miliar rupiah jika Abdul Latif menjatuhkan talak. Masalah rumah tangga muncul setelah orang tua Sarah ikut campur. Abdul Latif mengekang Sarah karena menduga berselingkuh. Abdul Latif merencanakan menganiaya Sarah dengan membeli air keras. Akyong dibawa polisi ke rumah mertuanya di Jalan Dr. Hamka Sungai Jawi, Kota Pontianak untuk melakukan reka ulang pembunuhan. Akyong membunuh Gunawan, kakak iparnya, kemudian menganiaya istri serta ibu mertuanya. Akyong merencanakan pembunuhan karena sakit hati. Heni, istrinya, menuntut cerai. Apa latar belakang kau melakukan pembantaian? Karena sakit hati, Bang. Sakit hati kenapa? Itu nggak masalah sama abang Ipan. Suruh saya pisahkan sama istri saya. Kejadian berawal saat Heni tiba-tiba meminta cerai, kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Akyong menyangka Heni terpengaruh keluarganya. Selepas subuh, Akyong masuk ke rumah mertuanya melalui jendela, membuat Gunawan terbangun. Keduanya berkelahi hingga Gunawan tewas. Heni yang dicari Akyong dianiaya dengan senjata tajam bersama ibunya hingga kritis. Yang lalu, sebelum dia pulang ya? Tahun lalu? Dari tahun lalu? Kayaknya sih dia semenjak dia ikut kami itu. Yang saya dengar dari adik saya sendiri, ada sedikit aja hitam atau apa. Dia pengaruh dari itu sering diredam sama istrinya, supaya tidak terjadi hal seperti itu. Pemirsa, perkembangan media sosial sepanjang tahun juga ikut berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga. Istri sibuk bermain TikTok, suami curiga, menduga ada pria lain yang mendekat. Rasa cemburu membuat suami emosi, istri tewas di tangan sendiri. Mayat Jasmi, warga Tirto Agung, Tambak, Surabaya, Jawa Timur, ditemukan Tama, anak sulungnya, dipenuhi luka senjata tajam. Sebelum tewas, Jasmi sempat telepon Tama mengaku dianiaya Insanso, suaminya, gara-gara bermain TikTok. Cemburu, soalnya ibu saya kan buat video di TikTok. Korban 46 tahun dan mengalami luka-luka dan mengakibat meninggal dunia. Ya. Motifnya apa, Pak? Kenapa? Insanso ditangkap 3 jam setelah membunuh Jasmi di rumah istri pertamanya. Jasmi dan Insanso telah 15 tahun menikah. Insanso mengaku emosi dengan Jasmi karena sibuk bermain TikTok. Sambil berjualan buah, Jasmi senang membuat video TikTok.
di WA aja, Pak. Oh, baca di WA. Tapi istrimu biasanya main apa, Pak? Biasanya TikTok? TikTok, Pak. TikTok. Udah berapa lama itu? Sudah lama. Hah? Udah lama. Tapi dia sendiri nggak isinya itu, Pak? Ya, saya tahu dari WA itu. Kalau WA. Sebelum kejadian tidak ada, cocokkan itu tidak ada. Jasmi sibuk menjawab komentar di videonya membuat Isanso cemburu. Isanso merasa tidak diperhatikan sejak Jasmi memiliki penggemar pria setia. Terbakar emosi, Isanso menganiaya Jasmi kemudian ditinggal pergi. Jasmi sempat menelepon anaknya untuk pulang. Daripada perbuatan ini karena kecemburuan sesuai keterangan yang diberikan. Korban mengalami luka pada kepala 2 pukulan pada punggung serta luka pada muka yang mengakibatkan meninggal dunia. Kejadian kurang lebih pada pukul 10.30. Sepanjang tahun 2021, kasus kekerasan dalam rumah tangga mendominasi tingkat kriminal dalam catatan tim Sergap. Sedikitnya dari 67 kasus pembunuhan suami pada istri dipicu perselingkuhan, cemburu, istri menuntut cerai, ucapan menyinggung, hingga istri kurang perhatian pada suami. Kalau kita lihat dalam statistik kekerasan gitu ya, beberapa penelitian memang cenderung yang melakukan sampai eskalasi kemarahannya berujung pada pembunuhan itu memang lebih pada laki-laki, pada istri gitu kan, kepada perempuan gitu. Jadi memang ada penelitian terkait dengan namanya familicide gitu ya, jadi pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu kepada anggota keluarga yang lain, dan itu didorong oleh banyak hal. Salah duanya mungkin adalah satu, bisa jadi karena ada kemarahan yang amat sangat. Pemirsa, janji suci suami istri pudar, lepas ikatan hanya karena emosi. Rumah tangga yang dibangun runtuh akibat salah satu pasangan mengingkari. Semoga di tahun mendatang tidak ada lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena bukan hanya wanita yang menjadi korban, namun anak-anak ikut terdampak. Sejumlah anak histeris, odong-odong yang ditumpangi lepas sambungan melaju tanpa pengemudi dan terguling. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. 86, bantuannya, 87, jalan kuda.